Kenapa Mas tiba-tiba ada rapat? Jadi gini Rek, kemarin kita Bu Sofia itu kan kena musibah rumahnya kebakaran. Nah gimana kalau kita ngumpulin dana pribadi buat donasi ke Bu Sofia? Tapi kalau pakai dana pribadi gak cukup ya Mas? Iya Mas, walaupun udah ditambah sama anggota lain juga kayaknya gak cukup. Gimana kalau kita itu minta open donasi, minta sumbangan ke warga-warga yang lain aja? Iya, terus Masnya aja yang bagi-bagi setiap anggota buat bantu ke yang mana. Boleh kalau gitu. Jadi nanti saya beritahukan ke semua anggota, saya kumpulkan nanti saya bagi per RT gitu buat ngumpulin dana ke rumah-rumah. Boleh. Iya ya. Oke. Jadi sekarang bubar Mas. Ya wis nanti tak bagi di grup aja. Iya. Iya. Iya di grup ya. Ya. Mari Mas. Mari Mas. Mari Mas. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bu, kehadiran kami di sini itu untuk meminta sumbangan untuk keluarga Ibu Sofia yang kemarin lalu mendapatkan musibah rumahnya kebakaran. Untuk sumbangannya itu terserah Ibu saja Bu, seikhlasnya Ibu. Oh iya, untuk saya tadi bawa ya. Ini kayaknya. Oh iya. Ini ya. Terima kasih Bu. Terima Ini kasih, semua. Terima kasih. Iya semua. Terima kasih. Gak apa. Gak apa-apa. Jangan ditulis namaku ya tapi ya. Oh iya. Iya. Oh iya Bu, terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Semoga lancar dan berkah ya. Ya, amin. Permisi Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Dikumpul-kumpulin uang yang besar-besar sama kecil-kecil. Sini Bu, di sini. Oke. Kalian nggak denger azan dah? Oh iya, udah azan. Kalian sholat dulu aja wis, aku yang hitungin. Oke. Oh iya, wis. Makasih ya. Ya. Permisi Bu, Iya. ini ada sedikit donasi dari warga buat Ibu. Loh, apa ini? Ya terima aja Bu, ini donasi dari warga kampung sini. Ya Allah, terima kasih ya Nak. Semoga rezekinya makin lancar, kehidupannya berkah barokah. Amin. Iya Bu, terima kasih doanya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu. Untuk Ibu atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Vivi Yulia Kersanti. Saya bertepatnya di Dusun Tudoro, Desa Wonosari, Kecamatan Tudoro. Untuk profesi Ibu sebagai apa? Kebetulan saya berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu terlebih dahulu. Ya, Untuk yang pertama ini bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai dampak globalisasi dari anak-anak muda di Indonesia pada era sekarang? ini berkenaan dengan globalisasi yang pada saat ini negatif atau positif semuanya. Semuanya Ibu. Semuanya. Oke. Menurut pandangan saya ini ya, menurut pandangan saya selama ini, apalagi di era pada zaman yang sekarang, tentang era globalisasi dalam anak-anak muda tunas bangsa itu dalam berpancasila dimasukkan di Indonesia itu sangat kurang sekali, terutama sekarang sudah maraknya yang namanya gadget. Dan anak SD pun ini bukan bilang anak yang tingkat lanjutan ya, anak SD, anak TK, bahkan anak balita itu sudah mulai bermain gadget, dan itu mengurangi mereka tentang sifat sosialnya dengan masyarakat luas. Itu salah satunya, apalagi pada saat zamannya COVID dulu. Nah, terus yang kedua, sebetulnya dampak positifnya dari gadget itu sangat oke lah, dalam pembelajaran lebih cepat, mereka lebih mengerti. Cuma disalahgunakan, mereka seringkali disalahgunakan untuk main game yang berlarut-larut, sehingga untuk pelajaran yang formal pun mereka ini kurang, apalagi tentang nilai-nilai Pancasila yang akan diterapkan di khususnya di sekolah ya, terutama saya di sekolah dasar itu kebetulan pada tahun ini itu sangat sulit sekali.
karena mereka ini harus dipupuk yang namanya satu, bersosialnya bagaimana, salah satunya menjawab salam ya, kemudian kalau bertemu orang bagaimana, itu cenderung sangat kurang. Permisi kalau ada orang itu sebagian besar itu mereka hampir 50%, hampir kurang lah, itu enggak muncul. Permisi, menyapa itu kurang, sehingga khususnya di sekolah saya diterapkan yang namanya 5S. Nah, itu pun harus ekstra menerapkan pada mereka. Nah, mungkin ini juga ngaruh di era sekarang ya, karena kecenderungan orang tua itu, apalagi mama-mama muda, habis red, udah selesai, dia diam, ya enggak? Punya adik? Iya, pasti mengalami kayak gitu ya. Kita berpikir di sini bagaimana menghilangkan itu, tapi nggak bisa. Nah, kita alihkan kepada pembelajaran yang memang menggunakan gadget tersebut, begitu. Ya, banyak dampak negatif sih, cuma positifnya kalau dia bisa mengendalikan dirinya sama bermain pada saat ini, pokoknya di gadget ya, kalau di era sekarang ya, itu cenderung sudah beralih ke arah yang bukan untuk pembelajaran, begitu. Dari saya itu aja. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, bagaimana cara Ibu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di pembelajaran di kelas sehingga anak didik Ibu itu tidak terdampak negatif oleh dampak negatif dari era globalisasi pada sekarang ini? Di setiap pembelajaran kami ada pembiasaannya. Pertama yaitu setiap hari Senin kan mesti ada upacara. Nah, itu sebetulnya untuk memupuk mereka adanya jiwa nasionalisme, disiplin, cinta tanah air. Tetapi kecenderungan di sini setiap kayak LBB gitu ya. Kalau upacara kan disiapkan, kemudian nanti hormatnya bagaimana. Ada beberapa anak itu yang memang mereka ini enggak itu aku menghormat ke bendera itu ternyata hanya begini. Nah, ini mungkin kurang kalau saya. Ini cenderung terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Lah, mungkin kita kembali lagi ke keluarga. Nah, penerapan di keluarga disiplin mungkin hanya berapa persen. Padahal kita kalau di sekolah kan meneruskan dari disiplin yang di keluarga. Ya. Nah, di sini kalau saya lihat anak-anaknya enggak ada tanggung jawabnya. Dari hormat saja mereka sudah bergerak-gerak. Kalau kalian mungkin pada saat hormat ya hormat kan, takut kan. Pada saat ini zaman anak sekarang enggak takut. Gitu. Nah, ini permasalahan sebetulnya ya. Bagaimana caranya kita menerapkan jiwa itu. Kemudian anak-anak sering kita untuk menghafalkan yang namanya ya otomatis Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar. Ini wajib di saya. Harus Indonesia Raya setiap pembelajaran. Mau pembelajaran. Ini pembiasaan di luar kelas sama di dalam kelas. Ya memang panjang, tapi ini harus diterapkan karena mereka harus tahu, terutama lagu Indonesia Raya kan lagu kebangsaannya. Setiap kita mau pelajaran mesti menyanyikan lagu ini. Kemudian menghafalkan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar. Lah, setelah itu ada lagi pembiasaan kita, yaitu bernyanyi tentang Pancasila seperti lambang-lambang Pancasila. Lah, begitu secara garis besarnya. Dalam penerapan sehari-hari mereka di dalam lingkupnya sekolah pasti ada yang namanya nanti kita bentuk sebuah kelompok akan membentuk mereka kerjasama. Nah, di sini salah satu dari penerapan kita untuk berpancasila, begitu. Contoh kecilnya saja, ya. Terima kasih Ibu sudah dipersilakan untuk diwawancarai. Itu saja informasi-informasi dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.